أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masih membahas yaitu tentang keutamaan-keutamaan menyayangi, menyantuni, mengasihi anak yatim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul buyuti illa Allah ta'ala, ahabbul buyuti ila Allah ta'ala baitun fihi yatimu yukram. Ahabbul buyuti ila Allah ta'ala baitun fihi yatimu yukrim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menyantuni, menyayangi anak yatim. Bermula rumah yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala itu, bermula rumah yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala itu, yaitu rumah yang ada di dalamnya anak yatim yang dimuliakan akan dia. Bermula rumah yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala itu, yaitu rumah yang ada di dalamnya anak yatim yang dimuliakan akan dia. Maksud hadis di sini nyatakan bahwasannya yaitu rumah-rumah yang paling dicintai oleh Allah. Rumah-rumah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah rumah yang ada anak yatim dirawat, dikasihi, dididik, dan mereka itu dimuliakan. Tuh, di antara rumah-rumah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah rumah yang adanya di dalam rumah itu ada anak yatim yang dimuliakan, dikasihkan, dididik, dicintai. Tidak hanya memberikan saja, akan tetapi ada kasih sayangnya. Kasih sayang itu rumah yang paling dicintai. Satu orang, dua orang, ya, dikasih. Apalagi makanya orang tua kita dahulu itu kalau tidak mau makan, ada acara, pasti mereka mengundang anak yatim. Undang anak yatim ke rumah. Kenapa mereka mengundang anak yatim ke rumah itu? Makan bersama dengan mereka, supaya mereka itu rumah mereka itu dicintai Allah, dikasihi, walaupun cuma satu. Lalu makan bersama dengan mereka. Dahulukan mereka makan dulu. Dahulukan, baru tamu. Dahulukan mereka. Demikianlah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan rumah yang paling disukai, dicintai, disenangi oleh Allah. Hadis yang kedua tentang keutamaan menyantuni anak yatim lagi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Imsah fil amr, masaha yamsahu, imsah ra'sal yatim. Imsah ra'sal yatim. Hakadha. Imsah ra'sal yatimi hakadha ila muqaddamin ra'sihi. Imsah ra'sal yatimi hakadha ila muqaddamin ra'sihi wa man lahu abun hakadha ila muakhkhari
ila muakhkhari ra'sihi, ila muakhkhari ra'sihi. Rawahu Al-Khatib wa Ibnu Asakir. Rawahu Al-Khatib wa Ibnu Asakir. Dalam hadis ini disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ya, perhatikan itu yang paling bawah, dan barang siapa kanak-kanak yang ada baginya bapak, ingat ya, bapaknya masih ada nih, masuk di atas, artinya imsah ra'sal yatim, sapu olehmu, usap olehmu akan kepala anak yatim dengan tanganmu, baginya daripada tengkuknya hingga kepada hadapannya, kepalanya. Sapu olehmu akan kepala anak yatim dengan tanganmu, baginya daripada tengkuknya hingga kepada hadapan kepalanya. Satu. Dan barang siapa kanak-kanak yang ada baginya bapak, kalau tadi tak ada bapak, anak yatim karena disebut, sekarang yang ada bapak. Nah, jadi ada juga tata cara untuk mengusap kepala anak-anak. Dan barang siapa kanak-kanak yang ada baginya bapak, maka sapu olehmu akan kepalanya itu hingga ke belakang kepalanya itu. Yang meriwayatkan akan hadis ini oleh Khatib dan Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatkan keduanya. Nah, hadis Nabi ini menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dan daripada Ibnu Asakir, bagaimana cara menyapu kepala anak yatim itu. Jadi membutuhkan ilmu, memang berdasarkan sumbernya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sumber ini pun dikutip oleh yaitu Imam Al-Munawi dalam kitab Faid Al-Qadir. Diletakkan oleh beliau juga, diperkuatkan bahwasannya hadis ini membicarakan tentang tata cara bagaimana menyapu kepala anak yatim. Kalau dia itu menyapu daripada kepala anak yatim, yang baiknya itu mulai dari tengkuknya sampailah kepada yaitu kepala bagian depan. Kalau dia itu anak yatim, sambil membaca doa itu, doa yang kemarin dari Imam Al-Munawi hadis Nabi, jabarallahu yudmaka wa ja'alaka abun. Kemudian boleh juga baca yang pendek, Allahumma khluf fulan bin fulan. Boleh. Ya Allah, gantikanlah ia ya Allah si fulan ini daripada ayahnya. Beri gantikan oleh, sambil kita mengusap dari tengkuk sampai ya pelan-pelan, nah jangan kuat. Dari pelan, lembut, pelan. Gitu, Pak. Pelan. Dengan lembut, dengan lemah, lembut dengan kasih sayang. Sama kayak membangunkan anak. Kalau membangunkan anak itu ada adab juga tuh, Pak. Ada caranya juga membangunkan itu dengan lemah, lembut, diusap kepalanya, dipegangkan jempol kakinya, digoyang-goyangkan, panggil namanya. Panggil namanya. Ada perbedaan itu dengan anak laki-laki sama perempuan kita? Enggak, sama aja. Baik dia laki-laki maupun perempuan sama, asalkan dirinya itu yatim, anak yatim. Enggak ada perbedaan. Ya, gitu dengan lemah lembut, dengan lambatlah ya, dari depan sambil baca doa kita selesai. Baca doa selesai dengan lemah lembut. Membangunkan anak dengan lemah lembut. Dipanggil namanya, kalau dapat panggil nama kesenangan dia itu apa, gitu juga kita panggil. Wahai anak,
ayah bangun. Udah bangun dikit, bangun, bangun dikit. Nah, suara keras gitu, lembut. Dipanggil dia. Jangan langsung bentak-bentak kepada anak. Jangan langsung bentak-bentak. Dia masih tidur. Itu entah kemana-mana dia tuh. Jadi panggil sambil goyang kaki jempolnya. Panggil dia. Wahai Ustadz bangun. Wahai Syekh bangun. Panggil anak tuh yang membuat yang tinggi kalau dapat gelar. Jangan udah anak hitam dipanggil, Black bangun. Udah anak keriting hitam dipanggil. Sebutan yang paling indah. Dengan anak yatim itu dengan lembut. Nah, begitu tata cara menyantuni anak yatim yang menyapu dari kepalanya dari tengkuk sampai ke depan. Dan barang siapa yang ada bapaknya, bagi bapaknya nih, yang ada baginya bapak, barang siapa yang ada baginya bapak, maka sapulah olehmu daripadanya hingga ke belakang kepalanya. Berarti dari depan menuju ke belakang, itu caranya. Menyantuni anak yang ada ayahnya, berarti ibunya tak ada. Nah, tapi tidak disebutkan ini piatu, bahasa kita yang piatu itu. Dari depan menuju ke belakang itulah disapukan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dan Imam Ibnu Asakir. Nah, itu. Berarti kita dapat riwayat ini pertama ada di dalam kitabnya Imam Al-Munawi Faid Al-Qadir. Kemudian dalam kitab Imam Al-Ghazali. Kemudian di dalam kitab yaitu Ad-Dini Al-Wasaya ya Imam Ibnu Al-Haddad Abdullah. Habib Imam Ilmu Al-Haddad Abdullah. Kemudian dalam kitab Sirrus Salikin kita jumpa. Jadi begitulah tata caranya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? As-sabiyyu alladhi lahu abun yamsahu ra'sahu ila khalfihi. As-sabiyyu alladhi lahu abun yamsahu ra'sahu ila khalfihi. Wal yatimu alladhi laysa lahu abun yamsahu ra'sahu ila muqaddamihi. Wal yatimu alladhi laysa lahu abun yamsahu ra'sahu ila muqaddamihi. Rawahu al-Bukhari fi tarikhihi. Bermula kanak-kanak yang ada baginya bapak itu, bermula kanak-kanak yang ada baginya bapak itu, disapukan kepalanya itu daripada hadapan. Disapukan kepalanya itu daripada hadapan kepalanya itu hingga ke belakang kepalanya itu. Dan anak yatim yang tiada baginya bapak disapukan kepalanya itu belakang kepalanya itu. Disapukan ya belakang kepalanya kepada hadapan kepalanya itu. Ya, jadi ada kuat lagi nih. Siapa yang meriwayatkan? Meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini kan Imam Al-Bukhari di dalam tarikhnya, dalam kitab tarikh beliau. Jadi tadi Imam Al-Khatib dan Imam Ibnu Asakir yang meriwayatkan. Yang kedua Imam Al-Bukhari dalam kitab tarikhnya. Maka menyantuni anak yatim artinya cara untuk mengusapnya dengan cara bila dia ada ayahnya maka disapukan adalah yaitu dari depan ke belakang. Berarti ada ayah ini siapa nih? Termasuk anak-anak yang masih ada ayahnya. Bila kita menyayangi, usap kepalanya. Nah,
dari ini. Ya, diusap kepalanya. Disapukan dari depan. Bila dia tidak ada ayahnya, maka dari belakang dia tengkuk sampai ke depan. Itu cara dengan keutamaan yang kedua melalui daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengusap kepalanya imsah. Tadi itu kan ada imsah, masaha, mengusap kepala seperti ngambil wudu itu, mengusap kepalanya. Ini berbeda pendapat ulama kalangan ahli hadis tentang masalah mengusap. Makna mengusap itu apa itu usap-usap? Yaitu para ulama termasuk Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab yaitu Fathul Bari, dan juga dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah, bahwasan mengusap itu cuman kinayah itu. Bahasa dengan sindiran, yaitu dengan kasih sayang. Maksudnya demikian, bukan cuman mengusap-usap, tetapi tidak dengan penuh kasih sayang. Memberikan kasih sayang serta berbuat penuh kelembutan dan cinta kepada mereka. Anak yatim, itu maksud daripada mengusap. Jadi kita bila ada rasa cinta kepada anak yatim itu dengan cara mengusap dan menumbuhkan rasa yaitu lembut kelembutan cinta kepada mereka itu. Nah, ini yang diberikan yaitu kebaikan seperti itu. Jadi bukan dipahamkan hadis itu menyapu kepala anak yatim itu maka mendapatkan yaitu kebaikan sebanyak bilangan rambutnya itu. Itu kinayah. Itu kinayah kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Itu fatwa beliau dan kitab Fathul Bari. Kemudian disebutkan oleh Imam As-Samarkandi dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin. Imam As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin akan keutamaan daripada menyapu kepala anak yatim ini pada bulan Muharram, pada yaitu Asyura. Asyura itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Man shama Asyura, barang siapa yang puasa pada tanggal 10 Asyura, wamsah yatim, kemudian dia menyapu kepala anak yatim, maka dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda di pada tahun itu, pada awal ini dan di 10 Asyura. Itu kata kitab Tanbihul Ghafilin. Diperkuat pula oleh dengan kitab yang lain. Tapi pandangan ulama hadis, walaupun ini hadis ini dhaif, memang dhaif hadis ini, akan tetapi boleh untuk mengamalkannya selagi fadhail a'mal. Boleh mengamalkannya. Yang penting itu kebaikan. Bab termotivasi, bab daripada motivasi. Jadi jangan mesti tanggal 10 gitu. Tapi bila terjadi buat tanggal 10 itu lebih baik. Itu pandangan ulama hadis tentang daripada menyantuni, memberi makan yaitu anak yatim pada tanggal 10. Dan ini hadis ini diperdebatkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Tapi ada beberapa kitab-kitab seperti Imam As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dan ini diamalkan oleh para ulama-ulama pesantren ya, untuk sebagai motivasi masyarakat, yaitu supaya mereka rajin bersedekah kepada anak yatim, memberikan sebagiannya. Jadi mumpung ada kesempatan. Nah, ini sekarang tanggal berapa Muharram nih? Jadi boleh kesempatan kita mulai itu tanggal 10. Nah, enggak masalah. Artinya apa? Sebagai yaitu kebaikan. Ya, kebaikan. Nah, demikian yang disebutkan oleh para ulama-ulama tentang daripada yaitu keutamaannya menyapu.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, addanil yatimah minka wa taffi bihi wamsah bi ra'sihi wa at'amihi min ta'amika fa inna dhalika yalinu qalbaka wa tadraka hajataka rawahul al-Khurbiti wa Ibnu Asakir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekatkan olehmu akan anak yatim itu daripadamu, dekatin, jangan jauh-jauhin. Nah, gitu. Kata Nabi, dekatkan olehmu akan anak yatim itu daripadamu, dekatkan. Dan kasih sayang olehmu dengan dia. Kasih sayang, tentu kita memberikan selayaknya seorang ayah memberi kasih sayang kepada anak yatim itu. Dan sapu olehmu akan kepalanya. Nah, dekat, kasih sayang, sapukan kepalanya. Dan beri olehmu makan akan dia daripada makananmu. Maksudnya makanan yang kita makan, misalnya lauknya kita ini, sebagaimana yang kita makan, itulah yang kita berikan. Jangan kita beri makanan kita mewah, makanan kita mahal, dia yang tidak mewah. Kalau dapat sama, lebih baik lagi di atasnya kita berikan yang enak-enak, ya, makanan-makanan. Jangan diberi makan yaitu yang sisa-sisa. Ini ada makanan tadi pagi, kasihlah ke sana anak yatim. Jangan. Artinya makanan yang lebih baik kepada mereka itu. Maka bahwasannya yang demikian itu mengabulkan, melembutkan akan hatimu. Bila engkau berikan makan kepadanya, bila engkau santuni dia, bila engkau sapu kepalanya, akan melunakkan hatimu yang keras. Melembutkan hati seseorang yang keras kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lunak hatinya. Itu keutamaan. Dan menyampaikan akan hajatmu, bila orang yang ada hajat dunia, hajat akhirat, ya, dengan caranya adalah bila dikabulkan ingin dia hajatnya itu, maka santuni, maka yaitu sayangi anak yatim dan makan kepada mereka. Enggak mesti semua, ada dua. Ajak menurut kemampuan kita kan. Ajak makan ke rumah dia, ke saya mengundang, kami mengundang 3 orang misalnya. Jadi rumah tu penuh cintain Allah. Makan bersama mereka, minum bersama mereka, ya. Pakaian dikasihkan. Kemarin kita disebutkan apa ya? Bila anak yatim itu kaya sebab yang kita berikan dengan ini sebab, maka wajabat lahul jannah. Wajiblah ia ke dalam syurga seorang itu. Anak yatim tu yang masih kecil itu. Ya, yang masih kecil. Kaya dia, bisa memberikan sesuatu, maka dia mendapatkan syurga orang yang memberikan itu tadi. Nah, bila ada hajat yang ingin dikabulkan oleh Allah, dekatkan anak yatim. Addanil yatim, itu dekatmu. Addanil, dana dunia. Dunia itu kan dekat artinya. Itu addanil, fi'il amar. Dekatkan olehmu anak yatim bila ingin dikabulkan hajatmu. Dengan cara apa? Menyapu kepalanya. Dengan cara apa? Memberi makannya. Dengan cara apa lagi? Yaitu mengkasih sayang kepada mereka. Riwayat hadis ini siapa? Yaitu meriwayatkan akan hadis ini oleh Khurbati dan Ibnu Asakir rahimahumallahu ta'ala. Ya, diriwayatkan oleh para ulama. Silakan. Masih ada kesempatan bila rezekinya. 1 orang, 2 orang, 3 orang, enggak apa-apa. Yang penting ada. Itulah amalan yang sanggup. Ya, bila orang yang sanggup menyantuni anak yatim, dekatkan mereka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Inna fil jannati
daran yuqalu laha darul farhi, yuqalu laha darul farhi, la yadkhuluha illa man fariha yatiman mayyatamal mu'minina, rawahu al-Bukhari wa ghairihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Bahwasannya adalah di dalam syurga itu satu kampung. Di dalam syurga nanti, Bu, Pak, ada kampung. Satu kampung, satu wilayah, satu dusun. Dusun itu ada nama enggak? Ada. Ada nama di dalam syurga. Apa namanya? Dinamai baginya kampung kesukaan. Mana kesukaan itu? Gembira. Fariha, kampung kesukaan, kampung gembira. Orang-orang sana, kampung orang senang-senang saja. Padahal tiada ia masuk akan dia, enggak mau masuk dia. Padahal ada kampung yang gembira. Dia mau masuk kampung yang sedih-sedih saja. Di dalam surga ada satu nama kampung yang itu namanya kampung gembira, farhun, ya, fariha. Melainkan kecuali orang yang menyukakan anak yatim daripada beberapa anak yatim orang yang mukminin. Melainkan orang yang menyukakan, menyenangkan anak yatim daripada beberapa anak yatim orang yang mukmin. Apalagi dia ini yang dia santuni apa nih? Bila dia sayangin anak yatim itu beriman, oh lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi nih. Kalau dapat dicarikan anak yatim, taat solat, kemudian 5 waktu tidak pernah tinggal, hafal Quran, jago baca kitab, itu lumayan lagi. Itu mereka yang menyantuni mereka itu, maka ia itu mendapatkan kegembiraan di dalam satu kampung yang disebut namanya kampung farhun, yaitu kegembiraan. Makanya ada yayasan, ya, ada pondok pesantren anak yatim. Mereka tuh bukan hanya sekedar apa saja, duduk-duduk manis-manis, enggak, mereka menghafal. Itu lebih baik. Mereka menghafal, mereka belajar, mereka mengaji. Nanti dipanggil dari sana, itu lebih baik mereka dipanggil. Daripada anak yatim, mereka itu sholat aja enggak. Ini jangan membanggakan diri anak yatim tetapi dia sendiri tidak sholat. Apalagi di keluarga itu beriman. Nah, itu maksudnya. Bila dia santuni orang yang beriman, yang taat, yang saleh lagi anak yatim, maka tuh dia keutamaan mendapatkan satu kampung, satu wilayah yang disebut dengan wilayah kegembiraan, kampung gembira. Dari mana hadis ini? Yang meriwayatkan akan hadis ini oleh Al-Bukhari dan lainnya. Itu dia. Sekali lagi, Pak. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In aratta an talina qalbaka fat'imul miskin wamsah ra'sal yatim." Rawahu Tabrani wal Baihaqi. Ini sudah kita bahas, ketemu lagi deh hadisnya nih. Jika engkau berkehendak bahwa jadi lembut hatimu itu, artinya kalau kamu ingin lembut hatimu itu, maka beri makan olehmu akan orang miskin dan sapu olehmu akan kepala anak yatim. Bila ingin lembut hatinya, keras kepada Allah, ya, keras dia untuk menerima kebaikan, amalan 2, beri makan anak yatim dan sapu kepalanya, maka akan melunakkan, melembutkan hati seorang itu. Siapa yang meriwayatkan? Yang meriwayatkan akan hadis ini adalah oleh Imam At-Tabrani dan Imam Baihaqi rahimahumallahu ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala idza arada bil 'abdi nuqmatun amatal atfala." Innallaha ta'ala idza arada bil 'abdi nuqmatun amatal atfala wa aqmana an-nisa'i fatanazzalu bihimul nuqmata wa laysa fihim marhumun. Rawahu Tabrani. Bahwasannya Allah Ta'ala apabila berkehendak memberikan bala dengan hamba itu, kalau Allah mau berikan musibah kepada seorang hamba itu,
musibah, ya, Allah kalau berkehendak, Allah datangkan bala musibah, ujian kepada seorang hamba, maka mematikan ia akan beberapa anaknya yang kecil, dan dijadikannya akan istri mereka itu tiada beranak. Maka pada ketika itu menurunkan Allah Ta'ala dengan mereka itu akan bala atasnya, dan tiada di dalam mereka itu orang yang diberi rahmat akan dia. Yang meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala. Itu kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah datangkan dengan mati daripada anak-anak mereka itu suatu bala, dan yaitu daripada tidak mereka itu tidak beranak, wa ukumun nisa, tidak dia beranak. Dan adalah segala hadis kelebihan anak yatim ini hamba nukil. Hamba nukil berarti Syekh Abdul Somad, beliau katakan hamba kutip gitu. Hamba nukil daripada risalah al-alamah al-muhaqqiq al-mudaqqiq Maulana Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimallahu taala pada bicara sedekah. Oh, beliau rupanya mengutip kitabnya Imam Ibnu Hajar yang bernama kitabnya apa? Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq Ibnu Hajar dalam bab bicara sedekah dan lainnya. Wallahu alam bissawab. Dan lainnya maksudnya hadis-hadis di kitab-kitab lain yang dinukil oleh Syekh Abdul Somad Al-Falambani dalam kitab Sirus Salikinnya. Mudah-mudahan dengan keutamaan-keutamaan ini dapatlah kita mengamalkan, yaitu untuk dapat menyayangi, mengusap kepala anak yatim, ya, mumpung ada diberikan oleh Allah rezeki, beri sebagian rezekinya, kita beramal di bulan Muharram nanti, insyaallah bila datang kembali pas momennya itu tadi. Wallahu a'lam bissawab.